Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma yassir kulla 'asir wa altuf bina fi taysir kulli 'asir fa inna taysira kulli 'asirin 'alayka yasir fa anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baik, ibu-ibu sekalian sehat semua ya ibu-ibu ya. Pertama-tama saya mohon maaf sekali karena jadi kajiannya sore. Mudah-mudahan kalau sore nggak ngantuk ibu-ibu ya. Soalnya biasanya kalau saya kajian siang itu saya sering lihat yang belakang tidur gitu. Ya jadi supaya nggak ada tidur jadi sekali sore lah ya. Insyaallah. Baik, ibu-ibu masih ingat kemarin kita sampai di surat apa? Surat An-Nas sudah? Al-Falaq ya? Baik, sekarang kita surat An-Nas. Ya, kita surat An-Nas berarti ya? Oke, silakan dibuka surat An-Nas, Bu. Baik, di sini ada yang nggak hafal surat An-Nas? Ada? Ada yang nggak hafal surat An-Nas? Surat An-Nas yang qul a'udzu birabbin nas. Pasti semuanya sudah hafal lah ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu sekalian ya, nanti ini kan jam 4, nanti kita selesai jam 5 aja lah ya, biar nanti bisa persiapan maghrib dan lain sebagainya. Apalagi sekarang maghribnya lebih maju. Baik, ibu-ibu saya boleh minta dong salah satu dari ibu-ibu yang ada di depan mungkin bisa bantu saya baca surat An-Nas. Terus yang satunya lagi baca terjemahnya. Boleh yang minta tolong ya? Siapa kira-kira? Silakan ibu. Mau pakai mikrofon apa nggak usah Bu? Nggak usah ya, silakan. Masya Allah. Siapa yang mau coba baca terjemahannya? Silakan ibu-ibu. Kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Baik, ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nas merupakan surat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir Al-Quran. Allah meletakkan di awal Al-Quran surat apa? Al-Fatihah Bu ya. Di akhir itu surat An-Nas. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan surat An-Nas di akhir Al-Quran? Beberapa ulama menyebutkan hikmahnya adalah bahwa Al-Quran ini itu memang ditujukan untuk manusia, sehingga ditutup dengan pembahasan tentang manusia. Surat An-Nas ini ada kaitannya ibu-ibu dengan surat Al-Falaq. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Falaq ibu-ibu. Surat Al-Falaq itu menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang sifatnya itu tidak nampak. Ya. Coba kita lihat surat Al-Falaq. Ya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari gelap malam yang dari malam yang begitu gelap. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita diminta untuk berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dukun-dukun itu ibu-ibu ya. Coba ibu-ibu perhatikan. Kita ini jangan gampang lah ya tertipu dengan dukun Bu. Jangan gampang lah, jangan sering-sering kita itu hanya sekedar memikirkan hal-hal yang sifatnya itu jin saja. Kita ini kan kalau udah ditanya ya, coba dong sebutkan salah satu makhluk gaib. Makhluk gaib yang ada dalam pikiran ibu-ibu itu apa? Setan ya, jin. Pernah nggak kita berpikir bahwasanya makhluk gaib itu adalah malaikat?
Malaikat makhluk gaib atau bukan? Malaikat gaib. Tapi kenapa kita dalam pikiran kita kalau sudah gaib itu pasti setan gitu loh? Kenapa nggak gaib itu malaikat gitu, Bu? Padahal malaikat itu, Bu, ya, itu yang selalu mendoakan kita, Bu. Malaikat itu yang selalu membersamai kita. Di masing-masing di sebelah-sebelah ibu ini, ibu jangan berpikirlah bahwa sebelah ibu itu hantu. Karena kalau sebelah ibu itu hantu, ibu berarti menghina saudaranya sendiri di situ, ya. Tapi di sebelah-sebelah kita, di sekitaran kita itu adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita untuk menjaga kita. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan bahwa para malaikat itu, ya, itu senantiasa selalu dekat kepada orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Artinya di setiap majelis taklim, di setiap semangat ibu yang hadir di sini, para malaikat telah hadir di samping ibu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibu semua masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengamini doa-doa kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, apabila kita berdoa kepada saudara kita yang sedang sakit, dan pada saat kita berdoa kepada saudara kita yang meninggal, maka yang mengamini doa kita itu adalah malaikat itu. Coba, kalau misalkan kita semua yang mengamini, saya misalkan ya minta tolong doa kepada salah seorang dari ibu-ibu di sini. Ibu-ibu juga minta doa kepada saya. Pertanyaannya mudah sekali, ya. Saya pun juga sering salah, Bu. Saya untuk kebutuhan saya pribadi, ketika saya meminta doa pada Allah Subhanahu wa taala, terkadang doa saya tidak diijabah oleh Allah. Mengapa doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Akibat karena dosa-dosa saya di situ. Tapi kalau yang sudah mengaminkan itu adalah malaikat, coba. Kalau yang sudah mendoakan kita itu adalah malaikat. Sosok makhluk Allah yang tidak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahu. Bahwa dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah Allah. Enggak pernah Allah, malaikat itu mengingkari perintah Allah. Artinya, saat mulut malaikat terbuka untuk mendoakan kita, saat mulut malaikat mengaminkan doa-doa kita, maka apakah Allah Subhanahu wa taala akan menolak doa dan amin dari makhluk yang tidak pernah berbuat dosa itu? Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menolak doa tersebut. Artinya ibu-ibu sekalian, malaikat itu adalah sahabat-sahabat kita, ibu. Malaikat yang selalu mendoakan kita. Kalau malaikat sudah ridho kepada kita, malaikat sudah mendoakan kita, maka doa itu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau misalkan malaikat masih mendoakan kita, ya, dan ternyata doa malaikat itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya bukan salah malaikat di situ. Yang salah itu adalah kita. Kita sudah didoain dengan benar, tapi justru kita makin jauh pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke materi Bu. Surat Al-Falaq membahas tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari hal-hal yang sifatnya itu ghaib, yang sifatnya itu tidak nyata. Maka di surat An-Nas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah tentang agar kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala terhadap hal-hal yang bisa kita lihat di depan mata kita. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul a'udzu birabbin nas. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Apa arti qul, ibu-ibu sekalian? Katakanlah. Maksudnya adalah wahai Rasulullah, wahai Muhammad, katakanlah kepada umatku, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada sang pemilik manusia, Rabbin nas. Ibu-ibu tahu apa perbedaan antara Rabb dengan ilah? Apa perbedaannya, ibu-ibu? Kalau Rabb itu berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika ilah, itu adalah tentang hak Allah untuk diibadahi oleh hambanya di situ. Saya beri contoh. Kalau sudah berbicara tentang Rabb, ya, Rabb, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Maksudnya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur kita,
yang telah menciptakan kita, yang telah membimbing kita. Nah, ini kaitannya dengan rububiyah, Bu. Jadi ketika disebutkan kul, katakanlah a'udzu, aku berlindung bi rabbin nas, dengan sang pemilik manusia. Maka bukan sekedar memiliki, tapi aku berlindung kepada zat yang mengatur manusia di situ. Aku berlindung kepada zat yang telah memiliki manusia. Aku berlindung kepada zat yang telah mengetahui segala urusan manusia. Maka dari itu, Bu, kalau misalkan antara diri saya dan ibu-ibu sekalian, kalau toh saya berbuat salah kepada ibu-ibu semua, ibu-ibu nggak perlu khawatir, Bu. Saya ini hanya sebagian kecil dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya makhluk dan ibu-ibu itu adalah makhluk. Maka ketika saya menghina ibu, itu tandanya itu adalah kerendahan saya di situ, karena telah menghina makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena ibu memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya saya itu tidak ada nilainya di hadapan ibu semua. Karena apa? Karena ibu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabb, yaitu sang pengatur, sang pemilik, sang yang maha mengetahui terhadap kehidupan manusia. Mungkin di sini sedikit membingungkan ini. Kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata an-nas di sini, manusia? Manusia itu mencakup orang-orang yang mukmin, mencakup orang-orang yang non-muslim, mencakup laki-laki, perempuan, yang ganteng, yang cantik. Saya nggak nyebutan jelek ya, Bu, ya, karena nggak ada lah yang jelek lah di sini. Ya, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ganteng, yang cantik, semua manusia selama statusnya dia masih manusia, maka mereka berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh Ustaz, bukannya orang-orang yang tidak beriman itu dia ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memperhatikan mereka? Itulah perbedaan antara diri manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mungkin masih memilih-milih kawan, masih memilih-milih kerabat-kerabat dekat dia, siapa yang berhak untuk didekati dan siapa yang tidak berhak untuk diberkati, ya, siapa yang berhak untuk dikasih dan siapa yang tidak berhak untuk dikasih. Manusia seringkali memilih-milih kawan, memilih-milih saudara, memilih-milih siapa yang berhak untuk diatur. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memilih-milih. Siapapun selama itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengatur kehidupannya. Namun jika mereka ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti bukan salah Allah di situ. Karena Allah pasti akan mengatur mereka. Allah pasti akan membimbing mereka. Allah pasti akan mengatur mereka. Maka ketika mereka itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka yang kurang ajar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini, ibu-ibu sekalian. Coba saya mau nanya, ibu-ibu itu pilih kasih nggak sama anaknya? Coba. Nggak pernah pilih kasih kan sama anaknya kan? Ada anaknya 3, anaknya 2, anaknya 5. Sang ibu pasti tidak akan pilih kasih kepada anaknya di situ. Tapi misalkan ya, ada anaknya yang tidak nurut kepada orang tuanya. Ini berarti ketika ibu sudah semaksimal mungkin memberikan perhatian kepada sang anak, dan ternyata anaknya ini justru jauh daripada orang tuanya, maka yang bermasalah ini adalah anaknya di situ. Karena apa? Karena orang tuanya tidak pernah pilih kasih, orang tuanya selalu menyayangi mereka, orang tuanya selalu menjaganya, lalu tiba-tiba anaknya ini salah pergaulan. Berarti yang ada masalah itu ada di anaknya. Berbeda jika misalkan orang tua tersebut itu lebih memilih satu anak dibanding dengan anak yang lain. Saya seringkali mendapatkan curhatan orang-orang yang atau anak-anak yang berada di tengah ibu-ibu sekalian. Terutama bagi orang yang memiliki 3 anak itu. Ini perhatikan sekali, Bu. Saya sering dapat curhatan ini. Kalau ada orang tua yang memiliki 3 anak, dia memiliki kecenderungan anak kedua ini tidak begitu diperhatikan, Bu. Kenapa? Karena kalau anak pertama jelas, ya, anak pertama gitu kan, sebuah kebanggaan. Pertama kali pengalaman dia memiliki anak itu adalah anak pertama. Anak terakhir itu kan anak bontot, itu kan biasanya disayang banget gitu ya. Karena anak pertama dan kedua sudah mengalami masa
sudah bisa disayang. Tapi anak terakhir apakah bisa? Belum tentu. Apa namanya anak terakhir? Itu belum tentu. Makanya kenapa orang tua akan cenderung memilih anak terakhir. Tapi anak yang di tengah ini Bu, terkadang dilupakan di situ. Nah dari situlah makanya kenapa kasih sayang orang tua itu harus mencakup seluruh anaknya. Baik anak yang pertama sampai anak yang terakhir. Kalau toh ada anak yang mungkin tidak taat kepada orang tuanya, tapi kasih sayang ibu tidak pernah luntur di situ. Seorang ibu itu memiliki naluri untuk menyayangi anak. Berbeda dengan seorang anak yang terkadang lupa dengan orang tuanya di sini. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad bahwa aku berlindung dengan Rabb-nya manusia. Berarti kalau misalkan ada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pada dasarnya itu adalah ya tadi ya, mereka hanya sekedar menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya Tuhan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menyimpang, mereka jauh, mereka menghindar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang salah adalah mereka, bukan Allah Subhanahu wa taala di situ. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Malikin Nas. Atau jadi Malik Yaumiddin ya, Bu. Maaf ya. Malikin Nas. Yang memiliki manusia. Coba ibu-ibu sekalian, saya ingin bertanya kepada ibu. Kalau misalkan ibu, ya, misalkan dia, Al-Quran yang ada di sini, ya, Al-Quran milik Masjid Uswatun Hasanah. Kita lihat berapa banyak Iqra yang sobek-sobek di sini, Bu. Kenapa seseorang itu membiarkan adanya Al-Quran yang sampai lecak seperti ini? Ya. Sampai ada lembaran seperti ini. Kenapa coba orang kok bisa setega-teganya melakukan hal ini? Dan terkadang orang tidak merasa berdosa melakukan hal ini gitu loh. Tidak merasa berdosa. Kenapa coba? Karena seseorang itu, kalau itu bukan miliknya, maka dia nggak peduli. Apakah Al-Quran itu adalah milik kita? Bukan. Ini milik Masjid Uswatun Hasanah. Apakah lembaran Al-Quran ini, mushaf ini adalah milik kita? Bukan, ini milik Uswatun Hasanah. Kalau sudah milik Uswatun Hasanah dan bukan milik kita, ya sudah nggak peduli. Karena memang tabiat manusia itu seperti itu, ibu-ibu sekalian. Ketika ada sesuatu yang merasa bukan miliknya, maka dia tidak peduli. Entah dia rusak atau tidak, yang kalau itu bukan anakku itu nggak peduli. Yang penting anakku itu harus berhasil di situ. Anakku harus sukses di situ. Tapi kalau ada anak orang lain mau nakal mau apa, ya kita cerca, kita maki dan nggak peduli. Allah ini anaknya siapa sih? Untung aja bukan anakku di situ. Nah, sifat manusia seperti ini, Bu, itu berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan yang pertama kali adalah Allah itu Rabbun Nas, Allah yang mengatur kehidupan manusia, dan Allah yang memiliki manusia. Sehingga ketika Allah itu memiliki manusia, otomatis Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan manusia. Coba, ibu sekarang memiliki anak semua kan? Mau gak ibu itu melepaskan anaknya, meninggalkan anaknya? Mau atau tidak? Gak mau kan? Karena apa? Karena ibu merasa bahwa anak ini adalah milikku. Anakku, kamu itu adalah milikku di situ. Sehingga anaknya itu tidak, seorang ibu tidak akan rela anaknya itu hancur. Begitu pula juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan dirinya adalah Rabbun Nas, yang mengatur manusia. Allah menyebutkan dirinya sebagai Malikin Nas, yang memiliki manusia. Ibu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bang Jais ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di kampung muka ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan wallahi, Allah gak akan pernah meninggalkan ibu semua. Allah gak akan pernah meninggalkan kita semua. Karena apa? Karena kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah khawatir dengan kehidupan ini. Kehidupan ini memang kadang tidak enak, tidak berpihak kepada kita. Kehidupan ini terkadang memang jauh daripada kita. Tapi itulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada kita. Seorang anak yang tidak pernah dimarahi oleh orang tuanya, dia akan menjadi anak yang manja. Karena apa? Karena dia tidak mengetahui ketegasan seorang ayah. Anak yang manja karena tidak mengetahui di balik kelembutan hati ibunya itu terdapat sifat yang di balik ketegasan ibunya itu terdapat sifat kelembutan yang akan selalu menyayangi anaknya. Untuk itulah kenapa seorang anak harus mengetahui ketegasan orang tua.
Karena terkadang ketegasan meskipun tidak enak bagi anaknya, tapi di balik itu ada kelembutan, ada kasih sayang di sana. Begitu pula juga dengan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Di balik segala ujian yang kita hadapi, itu ada kelembutan Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan kita ke dalam pelukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan Malikin Nas, Rabbun Nas, maka Allah Subhanahu wa taala berkonsekuen untuk mengatur kehidupan manusia. Allah nggak akan rela ibu itu hancur ya selama masih dalam ruang lingkup hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah rela ibu itu sedih. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah rela kalau ibu itu akan terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik di situ, Bu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik ibu semua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ilahin Nas. Ilahin Nas artinya Tuhannya manusia. Baik. Tadi Allah menyebutkan bahwa dirinya adalah Rabbun Nas, sang pemilik manusia. Sekarang Allah menyebutkan bahwa dirinya adalah Ilahin Nas, Tuhannya manusia. Ketika Allah sudah menyebutkan Ilahin Nas, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk disembah. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk diabdi. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk dihormati. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk dipuji. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk dihormati di situ, ibu-ibu sekalian. Coba kalau kita terlepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin orang yang terkena banyak penyakit itu akan merasa stres. Karena apa? Karena dia sudah tidak memiliki pegangan lagi. Ya. Seseorang itu hidup berada di dalam seseorang yang hidup itu butuh yang namanya sandaran, butuh yang namanya pegangan, butuh yang namanya sosok yang bisa memberikan sandaran bagi dirinya. Seorang suami bersandar kepada istri, seorang istri bersandar kepada suami, seorang anak bersandar kepada orang tua, seorang orang tua bersandar kepada anaknya, karyawan bersandar kepada bosnya, bosnya bersandar kepada karyawannya. Semua kehidupan itu seperti itu. Maka pada saat kita sudah mengaku bahwa kita bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya itu adalah dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ilahin Nas, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Cara untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan beribadah. Rukun daripada ibadah itu ada dua, ibu-ibu. Yang pertama itu adalah ittiba, mengikuti apa yang dikatakan dan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau ada sebuah amalan, ada satu hal-hal yang ritual yang biasa kita kerjakan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mencontohkan, Rasulullah SAW tidak mencontohkan juga, maka amalan itu tertolak di situ. Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak memiliki landasan dari Al-Quran dan As-Sunnah, fahuwa raddun, maka tertolak. Jadi rukun ibadah pertama itu adalah ittiba, mengikuti Allah dan Rasul. Rukun yang kedua apa, Bu, dari ibadah? Rukun yang kedua itu adalah ikhlas. Rukun yang kedua adalah ikhlas. Coba, ikhlas ini hal yang paling berat bagi manusia. Gimana caranya orang itu biar bisa ikhlas? Terkadang kita melakukan suatu pekerjaan, kita membantu seseorang, ternyata orang yang kita bantu itu justru mengkhianati kita. Berapa banyak orang yang butuh harta, butuh uang sehingga pinjam kepada kita, lalu kita pinjami uang kepada dia, lantas dia sudah melupakan kita, tiba-tiba hilang gitu saja. Banyak banget, Bu, yang kayak gitu ya. Ya, kayak gitu. Karena apa? Nah, itu apa namanya, itu nggak komplit gitu ya. Apalagi kalau misalkan hutangnya banyak di situ ya, terus tiba-tiba hilang, atau misalkan mau bayar tapi bayarnya nyicil gitu, Bu ya. Itu kan kadang nggak enak gitu, Bu ya. Iya, hutangnya 1 juta gitu kan ya, nyicilnya 10.000 gitu kan ya. Satu kapan kelarnya, yang kedua langsung habis, Bu ya, nggak kerasa loh. Nah gitu ya. Jadi begitu, Bu.
Kenapa kita itu berat untuk ikhlas? Karena kita itu salah orientasi. Kita itu salah orientasi. Ya. Kenapa seorang istri itu terkadang kecewa dengan perlakuan suaminya? Kenapa terkadang suami itu kecewa dengan perlakuan istrinya? Kenapa seorang anak itu terkadang kecewa dengan perlakuan orang tuanya? Kenapa terkadang orang tua itu kecewa dengan apa yang dilakukan oleh anaknya? Yang pertama, memang fitrah seseorang itu pasti kecewa. Dan yang kedua adalah karena salah orientasi. Selama ini kita selalu mengorientasikan kasih sayang istri kepada suaminya hanya sekedar karena dia adalah suaminya. Saya katakan wallahi itu salah. Orientasi yang benar dalam mencinta itu adalah ketika cinta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kenapa ada istilah itu saya mencintaimu karena Allah gitu ya. Saya bilang kan kepada Bang Jais, lu sama ibu gitu kan, ya jangan GR bu, ya Allah. Ya, jadi ketika seseorang yang menggombal tadi, saya mencintaimu karena Allah di sini, itu menjadi pedoman bagi kita bahwa urusan cinta itu memang harus diserahkan sama Allah. Karena bagaimana sih caranya agar meminta orang itu agar berbuat baik kepada kita? Kan nggak bisa. Bisa nggak kita itu meminta tolong kepada orang lain agar membalas kebaikan kita? Misalkan ya, saya kasih ibu ini satu HP ini. Saya bisa nggak mengharapkan ibu agar memberikan HP atau memberikan HP kepada saya lagi? Nggak bisa kan? Karena kita sudah salah orientasi di situ. Orientasi kita ketika memberi itu adalah mengharapkan balasan. Itu sudah salah. Begitu pula juga dengan mencinta, kita sudah salah dalam mengorientasikan cinta kita, mengharapkan balasan dari sosok yang kita cintai. Padahal yang tidak pernah mengingkari cinta itu hanya Allah Subhanahu wa taala di situ. Untuk itulah kasih sayang kita kepada orang tua kita adalah kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang orang tua kepada kita itu adalah kasih sayang pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itulah kenapa Allah menyebutkan ilahin nas, Tuhannya manusia. Syarat tadi yang pertama mengikuti apa kata Allah dan Rasulnya, dan yang kedua adalah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah setelah memperkenalkan dirinya di 3 ayat pertama, bahwa Allah adalah Rabbun Nas, pemilik dan pengatur manusia. Yang kedua adalah Allah itu Malikin Nas, yang memiliki manusia. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya manusia yang berhak untuk disembah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya, Allah lanjutkan dengan apa saja hal-hal yang harus kita minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari hal itu. Apa itu? Min syarril waswasil khannas. Dari keburukan waswas ya, waswas khannas. Baik. Di sini mungkin sering kali kita dapati orang-orang yang sering waswas ini. Apa arti waswas itu? Waswas itu adalah ketidaktenangan hati. Waswas itu artinya kebimbangan hati. Resah, keresahan hati, bukan sekedar resah juga, Bu. Coba kita perhatikan ibu-ibu. Ibu-ibu ada nggak yang sholat takbiratul ihramnya 10 kali? Gak ada. Allah. Belum serak gitu kan ya. 2 kali ya ada ya. Lalu Allah, kurang lagi gitu ya. Nah, orang yang tidak tenang hatinya seperti itu, Bu ya. Jadi gampang risau di situ. Kira-kira bener nggak ya itu? Nah, itu yang namanya waswas. Ya, itu yang namanya waswas. Untuk itulah kenapa para ulama-ulama dari madhab Syafi'i itu beberapa kali memang menyarankan atau mensunahkan agar niat itu diucapkan di situ, Bu ya. Makanya kan kita dengar ada beberapa yang mengucapkan usolli gitu, Bu ya. Nah, itu untuk menghindarkan waswas itu, ibu-ibu. Pada dasarnya kita perlu nggak untuk mengucapkan, melafadzkan niat? Nah, pada prinsipnya nggak perlu sebetulnya. Kita cukup dalam hati saja lalu Allahu Akbar. Tapi kalau misalkan kita kena penyakit was-was yang begitu luar biasa, maka kita tangkalnya dengan apa? Dengan ucapan di situ. Tapi kalau kita sudah tenang hatinya, udah kita cukup di dalam hati saja di situ, ya. Nah, was-was itu seperti itu, Bu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita
agar kita itu minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari was-was ini. Was-was ini datangnya dari syaitan. Syaitan itulah yang memberikan atau yang membisikkan kita sehingga kita itu merasa tidak tenang dalam sholat kita, tidak tenang dalam ibadah kita. Coba kalau misalkan kita itu takbiratul ihramnya 10 kali gitu Bu, nggak sholat kita Bu, keburu kepikiran yang lain. Kita udah rapi-rapi untuk melaksanakan sholat di sana, tapi pada saat was-was ya udah mukanya cantik-cantik gitu kan ya, udah bedakan mau sholat di situ kan ya, sholatnya bahkan ada yang bibiran macam-macam gitu. Udah siap tiba-tiba Allah nggak jadi. 10 kali seperti itu bedaknya luntur di sana, udah nggak cantik lagi ya. Udah nggak cantik lagi di situ, keringetan itu. Akhirnya ngeliat HP dan nggak jadi sholat ya. Artinya was-was ini penting untuk kita cegah di situ ya. Penting untuk kita cegah agar apa ya? Agar tadi mengembalikan fokus kita. Karena kalau misalkan fokus kita sudah terbelah, sudah memikirkan hal yang lain, akhirnya kita seakan-akan ya tadi menghindar dari Allah Subhanahu wa taala di sana. Makanya Bu ya, hal-hal yang buruk itu jangan menjadi keseringan. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu jangan jadi keseringan di sana. Karena kebiasaan buruk yang keseringan itu akan menjauhkan kita dari kebaikan di situ. Sama seperti was-was tadi, kalau kita tidak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak meminta atau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkanlah aku dari penyakit was-was ini, kita akan terus was-was dalam kehidupan kita. Coba bayangkan kalau hidup kita itu was-was terus, nggak enak. Beneran nggak enak. Nah, dari setelah Allah menyebutkan bahwa kita harus berlindung dari min syarril waswasil khannas. Khannas, beberapa ulama menyebutkan bahwa khannas ini adalah jin ya, atau ya syaitan lah ya, yang memang tugasnya itu adalah untuk memberikan was-was kepada kita di situ ya, memberikan rasa keraguan bagi diri kita di situ. Nah, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan was-was di dada manusia. Coba saya boleh bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dada bukan hati? Padahal ya tadi ya, padahal letak was-was itu dalam hati, bukan dalam dada. Ya, tapi dalam hati. Kenapa seperti itu? Coba kita perhatikan di sini. Hati itu bahasa Arabnya qalbun. Qalbun itu artinya hati. Dari bahasa Arab itu sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu kalbu. Nah, kalbu itu juga sama dari bahasa Arab, qalbun. Qalbun itu artinya hati. Kalbu pun juga sama, artinya hati gitu. Nah, qalbun atau kalbu dalam bahasa Arab itu bukan sekedar yang ada di sini saja. Tapi apa yang ada di sini, akal itu termasuk bagian daripada hati. Ya, akal itu merupakan bagian daripada hati di sini. Nah, dari situ makanya kenapa hati itu akan mati kalau seandainya tidak ditopang dengan akal, Bu. Ya, hati ini kalau tidak ditopang dengan akal, itu hati itu pasti akan mati. Gampang baper coba. Makanya kenapa perempuan itu harus dinikahi sama laki-laki? Karena perempuan itu kan memiliki perasaan yang begitu dominan gitu kan ya, hatinya lebih dominan. Mereka tuh lembut banget untuk urusan hati. Dan terkadang karena lembutnya hati itu, pikiran tuh akhirnya tidak terpakai di situ. Ya, pikiran tuh tidak terpakai. Saya kasih contoh gitu. Saya pernah dapat cerita itu ya. Saya pernah dapat cerita, biasanya itu kalau perempuan itu ya, kalau misalkan laki-lakinya sudah janji gitu ya. Oh ya udah nanti jam 6 kita atau misalkan suaminya itu akan datang dari kantor itu jam 7 malam di situ ya. Karena dia sudah janji nanti jam 7 malam sepulang dari kerjaan, suaminya mau ngajakin makan di luar di situ. Ternyata perjalanan macet. Nyampe di rumah jam 10. Kan udah aduh nih. Kenapa aduh? Nah, kira-kira Bu ya, suami ibu udah ngasih tahu kalau macet di situ ya.
Terus tiba-tiba ada meeting dadakan gitu kan ya. Ibu bisa maklum atau ya agak jengkel dikit? Nah itu, padahal kalau di dalam sudut pandang laki-laki Bu, itu harusnya dimaklumin Bu. Karena laki-laki karena pada saat kondisi itu ya, itu nggak bisa dielakkan. Orang jalanan macet, tiba-tiba ada ada lembur di sana dadakan ya. Harusnya itu bisa dimaklumi. Tapi kalau dari sudut pandang perempuan itu nggak bisa. Kamu udah janji jam 7, pokoknya jam 7 nggak peduli. Mau kamu jatuh, mau kamu apa, pokoknya jam 7 gitu. Karena sudah jatuh, karena sudah janji seperti itu. Nah, ini kan berbeda. Jadi sudut pandangnya berbeda. Ini bukan soal kekurangan, bukan soal kelebihan. Tapi karena cara berpikirnya yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu memiliki dominasi akal dibanding dengan hatinya. Untuk itulah kenapa laki-laki itu cenderung memiliki rasa ketegasan dan marahnya itu tinggi. Ya, dia memiliki ketegasan, kadang-kadang marah di situ ya. Karena memang dominasi akal mereka itu lebih kuat daripada hati mereka. Mereka nggak lembut untuk urusan hati. Makanya kalau misalkan ada laki-laki yang kelembutan banget di situ Bu ya, itu agak melambai gitu Bu ya. Nah, itu hati-hati di situ ya. Itu hati-hati di situ. Karena mereka dominasi mereka juga di akal di situ. Kalau perempuan itu dominasinya ada di hati, ya. Dominasinya itu ada di hati. Mereka bermain perasaan sekali di situ. Baper lah bahasanya gitu ya. Nah, itu bukan soal kelebihan, bukan soal kekurangan di sini, Bu. Allah Subhanahu wa taala memberikan porsi yang berbeda-beda di sana. Kalau misalkan perempuan itu kawinnya sama perempuan, dia nggak jadi gitu kan? Gimana coba? Nggak normal gitu Bu. Lu nggak lurus gitu loh kehidupannya. Sama gitu kan ya. Kalau misalkan ada laki-laki masa nikah sama laki-laki gitu kan, yang satu Anto, yang satu Heru. Ya mohon maaf kalau suaminya namanya Heru ya, mohon maaf. Ya Anto sama Heru gitu kan, jadi nggak nyambung gitu Bu. Ya. Jadi otomatis hati itu harus terkontrol dengan akal. Dan akal harus dilembutkan dengan hati. Nah, itu kaidahnya di sini ya. Hati harus terkontrol dengan akal dan akal harus dilembutkan dengan hati di sini. Nah, dari situlah kenapa Allah menyebutkan agar kita terhindar daripada was-was tadi itu adalah kita juga harus mengendalikan alam pikiran kita, akal pikiran kita di situ, Bu. Jadi kalau misalkan kita ditanya kenapa sih alasan Allah menyebutkannya dada ya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan rasa was-was kepada dada manusia. Karena untuk memberikan spesifik bahwa sesungguhnya permasalahan was-was itu adalah persoalan hati. Ya. Hati yang tidak tenang, hati yang bimbang, yang menjadikan seseorang tidak khusyuk dalam ibadah. Coba kalau kita itu lagi ada problem keluarga, Bu. Ya. Kalau misalkan kita melihat bagian dari keluarga kita itu ada yang membuat mood kita nggak baik, kira-kira kita di dalam rumah itu, Bu, itu akan nyaman atau enggak? Nggak akan nyaman di situ, Bu. Apalagi perempuan gitu kan. Kalau misalkan perempuan itu kan kalau sudah moodnya itu berubah gitu ya, itu satu rumah itu insya Allah berubah semuanya itu. Kena imbasnya di situ kan. Ngucek itu bukan gini lagi, gini gitu kan. Nah, gitu. Nah itulah makanya kenapa ini persoalan seni gitu ya. Bagaimana seni mengolah hati di situ dengan baik di situ. Baik. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan minal jinnati wan nas. Bahwa yang memberikan was-was itu ibu-ibu sekalian bukan sekadar jin saja, tapi yang memberikan was-was pun juga dari kalangan manusia di sana. Coba berapa banyak kita itu seringkali terpengaruh dengan omongan-omongan orang di sini. Kita belum bertabayun kepada orang lain. Ada sosok yang memang sangat dihormati, sangat soleh, sangat soleha. Terus tiba-tiba ada yang orang melempar fitnah kepada dia dengan mengatakan, dia itu tadi barusan pergi ke tempat yang aneh-aneh di situ. Padahal kelihatannya aja alim, kelihatannya aja baik di situ kan ya. Tapi tadi aku lihat kalau dia itu masuk ke tempat-tempat yang nggak baik di situ. Padahal melihatnya dari samping gitu kan ya, tapi sudah berprasangka buruk gitu, Bu. Sotoy di situ ya. Sudah berprasangka buruk di sana. Artinya yang memberi kita itu terkadang merasa was-was.
Kita merasa hati kita nggak tenang karena pengaruh daripada tetangga kita, karena pengaruh dari saudara kita. Makanya kenapa kaidah yang saya sebutkan di pertemuan yang lalu, bahwa ya, lisan ini Bu, itu harus terkontrol dengan hati. Lisan ini harus dikontrol dengan hati, bukan hati yang dikontrol dengan lisan, gitu ya. Hati ini harus, ya tadi, lisannya harus terkontrol dengan hati. Kalau misalkan lisan ini tidak terkontrol dengan hati, kita bisa mengucapkan segala sesuatu. Hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk bisa kita ucapkan semuanya. Coba, ya, ada orang yang dasternya samaan di situ ya, jilbabnya samaan di situ. Yang satunya ini bermasalah, yang satunya baik, ya. Lantas ketika kita melihat, ya, kita melihat dari belakang, ya, kita kira dia adalah orang yang baik, padahal ternyata orang yang buruk. Kebetulan dasternya sama, jilbabnya sama, kita nuduhnya orang yang baik menjadi buruk di situ. Nah, ini menjadi problem di situ. Manusia memiliki kecenderungan untuk menghakimi orang lain. Dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membatasi ini semua ini, bahwa sudahlah, ya. Kita ini punya dosa loh bareng-bareng. Kita punya dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu di situ. Malaikat pun juga tahu kalau seandainya kita itu memiliki dosa ini. Maka tidak perlulah kita sibuk dengan dosa-dosa orang lain. Kalau toh misalkan ada orang lain yang memiliki dosa dan kita mengetahui bahwa itu adalah kekeliruan, nggak apa-apalah kita tegur, ya, nggak ada masalah kita tegur, ya. Tapi di sisi lain kita pun juga harus memperhatikan diri kita bahwa diri kita pun juga banyak dosa ini. Saya pun juga banyak dosa di sini. Nah, untuk itulah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nas ini menunjukkan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bahwa untuk persoalan dosa itu sebenarnya adalah pilihan kita. Kita itu diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau diberikan dua jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Tinggal kita itu ingin memilih yang mana. Meskipun pada dasarnya kita tidak memiliki pilihan lain kecuali memilih sesuatu yang benar, Ibu. Tapi terkadang kebimbangan hati kita, was-was dalam diri kita, yang membuat diri kita itu makin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, sepulang dari sini, mari kita merenungi, ya, kira-kira Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho gak sama kehidupan kita? Telinga macam apa jika telinga tersebut tidak diperdengarkan dengan kata-kata yang baik? Lisan macam apa ketika lisan kita tidak mengucapkan hal-hal yang baik? Ya. Tangan macam apa jika tangan kita tidak digunakan untuk hal-hal yang baik di sini? Dan kaki macam apa kalau kaki kita tidak digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang terbaik di sini? Maka dalam surat An-Nas di ayat pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan qul a'udzu birabbin nas. Surat An-Nas mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan ketenangan kepada kita. Maka dari itulah kenapa Allah menyebutkan Rabbun Nas di situ. Dalam ayat yang kedua Malikin Nas, surat An-Nas mengajarkan kita bahwa kita pada dasarnya tidak memiliki apapun. Ya, kita tidak memiliki apapun. Semua itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendolimi hal-hal atau orang lain, kita memiliki barang dan kita tidak pergunakan dengan cara yang baik, maka pada dasarnya itu kita bukan sekedar mendolimi barang tersebut saja, tapi kita sudah mendolimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah milik Allah. Sama seperti mushaf tadi. Mushaf tadi itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak pergunakan mushaf ini dengan baik, tandanya kita juga tidak mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan ilahin nas, bahwa Allah adalah Tuhan kita. Di sinilah surat An-Nas mengajari kita tentang apa? Tentang apa yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan beribadah, dan syaratnya ada dua. Yang pertama adalah apa tadi? Mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan, dan yang kedua adalah ikhlas. Ya, ikhlas di sana. Mungkin sebagian orang akan bertanya begitu, Ustaz, saya kok susah banget gitu ya buat ikhlas gitu kan? Susah gitu. Susah Bu ya ikhlas Bu ya? Memang ikhlas itu susah, berat sekali ikhlas itu. Tapi ibu-ibu sekalian, bayi yang berjalan, bayi yang mencoba untuk berjalan, dia tidak akan pernah bisa berjalan kalau tidak pernah merasakan yang namanya jatuh. Dia harus belajar berdiri dulu, melangkah satu kaki terus tiba-tiba jatuh.
Dia melangkah yang kedua tiba-tiba jatuh, yang ketiga tiba-tiba jatuh. Tapi dengan jatuhnya dia berkali-kali, dia mengetahui gimana caranya berjalan dengan baik dan benar. Dia akan memaksa dirinya untuk bisa berjalan sesuai dengan orang jalan secara normal. Begitu pula juga dengan melatih keikhlasan. Keikhlasan itu ya tadi, seperti halnya bayi yang baru jalan tadi. Kadang kita melaksanakan sesuatu ingin ikhlas, dia ternyata jatuh nggak ikhlas juga. Tapi kita latih lagi supaya, oh yang ini tahap pertama sudah ikhlas, tahap kedua ternyata jatuh lagi, nggak ikhlas lagi gitu. Nggak ada masalah. Ya, keikhlasan itu harus dilatih. Meskipun kita berkali-kali tidak ikhlas, ya, tapi itu adalah sebuah proses untuk menuju keikhlasan. Selama hati kita masih berazam bahwa ya Allah, aku ingin ikhlas padamu ya Allah. Di situ, maka latihlah terus di situ. Jangan khawatir. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang membantu kita di sana. Ya. Lalu Allah menyebutkan min syarril waswasil khannas. Surat An-Nas mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan was-was kepada kita, yang memberikan ketidaknyamanan pada hati kita, yang memberikan memberikan keresahan kepada hati kita di situ, Bu, yang membuat kita akhirnya menjadi tidak tenang lagi dalam kehidupan kita. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala Allah akan tenangkan hati kita? Artinya was-was ini hanya bisa dihilangkan ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di situ. Kita merasa was-was karena kita mengingat orang lain di situ. Kita merasa was-was karena apa? Karena kita memikirkan hal-hal di luar ibadah kita. Coba kita perhatikan. Pada saat misalkan kita melaksanakan sholat, ya, ternyata kita merasa was-was. Kenapa kita merasa was-was? Karena ya tadi ya, karena misalkan kunci sepeda motor kita itu nggak tahu ada di mana. Kira-kira ketinggalan ya, atau di dalam tas di situ. Akhirnya was-was itu keluar di sana. Kenapa? Karena akhirnya kita memikirkan duniawi tadi gitu, ya. Karena kita akhirnya kepikiran tadi, ya akhirnya kita menjadi was-was lagi gitu. Tapi kalau kita berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka was-was itu akan hilang. Tapi bukan berarti was-was itu haram ya, Bu ya. Ini dua hal yang berbeda di situ ya. Bukan berarti was-was itu haram. Was-was itu adalah perasaan hati, Bu. Yang membuat kita was-was itu adalah pihak lain di situ. Was-was bukan sesuatu yang haram. Kita memang diperintahkan agar terhindar daripada was-was. Tapi bukan berarti was-was itu harus dicari, tidak. Was-was itu tiba-tiba datang sendiri di situ. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yaitu Al-Khannas adalah sosok yang selalu memberikan rasa was-was kepada hati manusia, sehingga hati manusia itu tidak merasa tenang di sana. Dan di ayat terakhir minal jinnati wan nas, Anas mengajarkan kepada kita bahwa was-was bukan saja datang dari syaitan, tapi was-was juga datang dari manusia di sana. Mungkin itu dari saya karena kita udah jam 5 kurang seperempat, ya Bu ya. Dan selesai sampai jam berapa, Bu? 5? Sampai maghrib? Mau sampai maghrib? Boleh, mau sampai maghrib. Kita bahas di surat Al-Kafirun ini, Bu. Kalau misalkan mau sampai maghrib. Atau gini lah, sebelum kita bahas di ayat selanjutnya, surat selanjutnya, saya mau tanya jawab dulu lah sama Ibu. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan, silakan Bu ya. Nah, saya cuma gimmick aja Bu, saya mau minum Bu, haus gitu ya. Silakan Bu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Silakan. Ya Allah, aman dulu bismillah. Insyaallah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, itu juga apa itu termasuk bikin pagi dan petang. Nah, biasanya awal-awalnya itu Al-Ikhlas dulu atau apa dulu, terus baca ayat kursi gitu. Iya. Baik. Jadi Ibu tadi bertanya mengenai zikir pagi dan petang di situ ya, pembacaan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surat An-Nas. Terus Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar di situ ya. Jadi kalau kita melihat urutannya, Bu, yang pertama itu yang harus kita baca itu adalah A'udzubillahi minasyaitonir. Kita harus baca terlebih dahulu itu ya. Yang kedua kita membaca ayat
ayat kursi di situ Allah. Ada nggak hafal ayat kursi di sini Bu? Apa? Hafal lah ya, jangan sampai nggak hafal. Setelah itu kita baru membaca Al-Ikhlas. Ya Al-Ikhlas terlebih dahulu, lalu surat Al-Falaq, lalu surat An-Nas di situ ya. Setelah surat An-Nas kita baca apa? Sayyidul Istighfar dulu atau? Saya belakangan. Ya Sayyidul Istighfar biasanya belakangan Bu ya. Yang pertama dulu itu apa? Allahumma bika. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa Ya itu saya ya falak tadi wa'ala abdika itu. Nah yang pertama itu adalah sebelum saya Sayyidul Istighfar kita baca zikir pagi petang Bu. Kalau misalkan yang pagi Allahumma bika bahna wa bika amsaina wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur ya. Sini. Ada yang belum hafal Ibu-ibu? Belum hafal ya? Oke, sekarang kita belajar nih Bu ya. Kita belajar. Ini buat yang pagi Bu ya. Coba kita baca bareng-bareng ya Bu ya. Allahumma bika asbahna. Oke, Allahumma bika asbahna. Allahumma bika asbahna. Wa bika amsayna. Wa bika amsayna. Oke, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Nah, udah kemana-mana ini. Udah kemana-mana ini. Ya, kapan-kapan nanti kita tulis aja Bu ya. Kita tulis aja. Ya, kita selesain dulu aja ya. Nanti kita tulis aja. Jadi gini Bu, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur di situ ya. Nanti kalau yang sore itu bukan asbahna dulu tapi amsayna dulu. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir di situ. Beda lagi nanti Bu ya. Nah nanti insya Allah kapan-kapan kita tulis saja ya. Kapan-kapan kita tulis. Kalau enggak nanti minta Ustadz Salim atau Umi Yanti ya, minta diajarkan tuh ya zikir pagi petang itu tadi. Jadi yang pertama ta'awudz dulu, lalu setelah itu ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini zikir tadi ya Allahumma bika asbahna sama Allahumma bika amsayna. Lalu setelah itu sayyidul istighfar di situ ya. Kalau misalkan mau ditambah-tambah yang lain itu ada tambahan-tambahannya di situ ya. Nanti ada bacaan astagfirullah berapa kali, astagfirullah wa atubu ilaih itu sampai 100 kali. Nanti ada baca-bacaannya di situ Bu ya. Nanti kapan-kapan lah insya Allah kita coba bedah satu persatu ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa dipelajari ke depan. Mungkin seperti itu Bu ya. Jadi 3 surat ini itu dibaca setelah ayat kursi di situ ya. Jadi termasuk bagian daripada zikir pagi dan petang di sana. Karena apa? Karena kenapa kok 3 ayat ini itu berkaitan dengan zikir pagi dan petang? Kenapa harus kita bahas? Yang pertama, surat Al-Ikhlas itu adalah bentuk pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Satu. Surat Al-Falaq itu adalah kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari hal-hal yang sifatnya gaib itu Bu. Ya dukun lah ya, apalagi asap lah dan lain sebagainya yang tidak nampak di situ. Surat An-Nas mengajarkan kepada kita agar kita terhindar dari hal-hal yang sifatnya fisik tadi gitu. Nah, dari situlah kenapa harus kita baca dari pagi dan petang ya karena tadi gitu. Karena memang pada saat pagi itu adalah awal mula kita itu memulai hari di situ. Maka dari situ kenapa Rasulullah itu mengajarkan kepada kita zikir pagi itu bacanya itu setelah sholat subuh ya. Setelah sholat subuh kita baca di sana ya. Setelah sholat subuh kita baca agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan sampai nanti sore. Waktu sore kita pun juga membaca doa. Maksud pada sholat asar kita membaca zikir tersebut. Agar di waktu sore sampai malam itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di situ ya. Karena waktu pagi sama sore ini kadang ya tadi ya membuat kita apa ya? Kadang waktu pagi itu adalah awal mula kita memulai hidup. Pasti harus dimulai dengan kebaikan gitu. Sore itu kan waktunya kita lagi nyantai-nyantai sebenarnya gitu kan ya. Nah, kadang nyantai itu membuat kita terlena di situ. Waktu malam pun juga kadang membuat kita terlena di sana ya, apalagi sekarang zaman Piala Dunia itu. Ya itu udah nggak terlena lagi gitu. Nanti ada nonton bareng atau nggak di sini? Ada nonton nggak?
Nggak ada ya. Dia salah kuliah lah ya. Baik, silakan ibu-ibu. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan masalah membahas yang tentang was-was ya. Ada obatnya nggak sih mengenai tentang was-was itu? Terus yang kedua, masalah tentang kunci taubat. Kunci taubat itu apakah harus diucapkan dengan lisan atau bagaimana kalau menjelaskan? Baik. Pertama, agar terhindar dari was-was, baca surat An-Nas. Baca surat An-Nas. Karena surat An-Nas ini yang lebih spesifik menjelaskan tentang agar kita terhindar dari was-was. Ya. Baca surat An-Nas di sini ya. Ulang. Gimana? Banyak-banyaknya. Ya, kita membaca sebanyak-banyaknya bebas di situ, Bu. Ya, Allah nggak pernah membatasi, Rasul nggak pernah membatasi. Kita baca surat An-Nas karena surat An-Nas memang yang spesifik khusus membahas tentang was-was di situ, ya. Nah, itu adalah obatnya ya untuk agar kita terhindar daripada was-was. Yang kedua adalah persoalan taubat. Ini kalau perhatikan, ini penting banget. Pertama gini, taubat itu ya, lisan itu memperkuat. Tujuan lisan itu adalah untuk memperkuat ikrar kita. Ya. Coba saya seseorang yang hendak mencintai orang lain, kira-kira kalau misalkan dia sekedar cinta di hati tapi nggak pernah diungkapkan, ketahuan nggak kalau misalkan dia itu cinta? Ketahuan. Nah, makanya lisan itu hanya sekedar memperkuat untuk menyampaikan bahwa sesungguhnya ada perasaan dalam hati ini yang harus tersampaikan di situ. Begitu pula juga dengan taubat, Bu. Taubat intisarinya itu di sini, Bu. Intisarinya itu adalah di hati. Kalau kita mau mengucapkan itu hanya sekedar pengakuan kita saja. Intinya itu ada dalam hati. Kita niat atau enggak untuk bertaubat itu urusannya dalam hati gitu. Nah, tapi pertanyaan yang lebih penting daripada itu, kapan kira-kira taubat kita atau tanda-tanda taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ada yang tahu nggak karena tanda-tanda Allah itu terima taubat kita atau tidak? Baik. Gini, tanda Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita ketika kita yang pertama, tahap pertamanya di para ulama menyebutkan, tahap pertamanya itu adalah kita akan merasa jijik dengan dosa yang pernah kita lakukan. Ya. Kadang kan ada orang yang mungkin biasa nempeleng anaknya gitu kan ya. Misalkan dia suka banget nempeleng anaknya di situ. Keras banget, kasar sekali sama anaknya. Nah, lalu dia merasa bahwasanya aku itu keliru. Kalau misalkan dia itu masih memikirkan tempelengan itu masih adalah hal yang biasa, maksudnya belum sampai derajat jijik banget dengan perbuatan tadi, belum merasa penyesalan sekali dalam hati, berarti taubat ini masih kurang kuat di situ. Karena taubat yang sesungguhnya itu adalah ketika dia sudah mulai jijik dengan perbuatan yang pernah dia lakukan di situ. Dia sudah enggan untuk melihat lagi, apalagi melaksanakan tidak. Itu yang pertama, tahap pertama. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu kebaikan kepada dia. Gitu ya. Bukakan pintu-pintu kebaikan. Jadi kalau misalkan ada orang yang melaksanakan dosa di situ, terus tiba-tiba dia itu bertaubat. Dan setelah dia bertaubat, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu kebaikan bagi dia. Tiba-tiba ada temennya yang ngajakin ke kajian gitu ya. Tiba-tiba ada temennya yang minta hadiah, tiba-tiba misalkan ada gempa di Cianjur misalkan ya. Ini mungkin mengetuk hati-hati orang yang pelit selama ini gitu loh. Ini mengetuk hati-hati orang yang kamu yang pelit itu taubat gitu loh. Ada orang yang butuh dibantu di situ. Ya. Nah, artinya Allah membukakan pintu taubat dan membuka jalan bagi seseorang itu dengan berbagai macam cara. Entah tiba-tiba ada tetangga yang datang ke rumahnya di situ kan, yang ngasih hadiah di situ, atau dengan cara apapun agar hatinya dia tuh merasa tenang di sana. Jadi seakan Allah membukakan semua pintu-pintu kebaikan kepada dia agar dia melupakan hal-hal yang buruk yang pernah dia lakukan dan dia berfokus kepada hal-hal yang baik yang harus dia lakukan di kedepan hari. Jadi kunci diterimanya taubat itu dua. Yang pertama adalah kita sudah jijik terhadap dosa yang pernah kita lakukan, dan yang kedua adalah kita sudah dibukakan pintu-pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya di situ. Jadi, dan apakah
seseorang itu harus menunggu melakukan dosa besar terlebih dahulu lalu taubat? Saya katakan tidak. Taubat itu tiap hari. Taubat itu tiap hari. Kita tidak tahu hati kita, mungkin lisan kita, mata kita, tangan kita mungkin tidak berbuat dosa. Tapi siapa yang menjamin hati kita itu tidak berdosa? Gak ada yang menjamin hati kita itu tidak berdosa. Maka dari itulah kenapa kita harus bertaubat tiap hari di situ, ya. Ada satu perkataan ulama itu menyebutkan, saya pernah nggak menyampaikan di sini? Yang perlu diistighfari itu adalah istighfar kita. Paham nggak maksudnya? Yang perlu diistighfari itu adalah istighfar kita. Nah, gini. Coba sekarang saya mulai ibu-ibu. Ibu-ibu kalau istighfar itu pas apa? Enggak pas kapan gitu ngucapin astagfirullah. Kapan aja gitu ya. Tapi spesifik kalau misalkan kita habis berbuat salah gitu ya, kita baru istighfar kan gitu. Berarti kita kan mengistighfari dosa kita gitu. Nah, kalau misalkan yang perkataan ulama tadi bahwa yang harus kita istighfar itu adalah istighfar kita, tanda bahwa istighfar kita itu pada dasarnya itu tidak ikhlas, Bu. Makanya kenapa butuh istighfar yang lain yang ikhlas untuk mengistighfari istighfar kita yang sebelumnya gitu loh. Kadang kan kita itu ketika berbuat dosa lalu kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Cuma di sini, nggak sampai di sini, Bu. Istighfar kita cuma di sini, cuma nggak sampai di sini gitu. Makanya kalau misalkan istighfar kita hanya sampai di lisan saja, nggak sampai di hati, artinya kan salah istighfar kita. Butuh istighfar lain yang ikhlas untuk memperbaiki istighfar kita yang hanya ada di lisan kita gitu loh. Itulah maksud daripada yang harus kita istighfari itu adalah istighfar kita, bukan dosa kita. Kalau dosa itu pasti harus kita istighfari. Kita harus minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala terhadap istighfar kita, karena terkadang istighfar kita itu tidak ikhlas di situ. Cuma di sini, nggak sampai di sini. Berapa banyak kita itu melaksanakan melaksanakan ibadah itu cuma di fisik kita saja. Istighfar hanya di lisan, sujud cuma sampai di jidat, ya kan? Rukuk cuma sampai cuma gerakin punggung aja di situ, ya. Sholat cuma takbiratul ihram cuma sekedar mengangkat tangan, baca Al-Fatihah sekedar untuk di lisan saja di situ. Hanya sekedar aspek-aspek fisik saja yang sering kita lakukan. Tapi yang paling terpenting dari itu semua, kita harus memperhatikan aspek hikmah yang terkandung di dalam ibadah ini. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan ibu-ibu ya, kalau ada yang mau bertanya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan lagi salat di sini, Ustaz. Terus cucu saya tuh di depannya begini, terus saya geser, sholat saya itu sah atau tidak? Baik. Saya kemarin baru dapat pertanyaan itu juga. Kalau pertanyaan yang saya dapati kemarin itu lebih spesifik lagi. Jadi gini, kawan saya itu menanyakan tentang kekhusyuan. Khusyuk itu artinya apa sih? Kalau misalkan kita tuh lagi sholat gitu, Bu, ya, kita lagi sholat, kan yang kita tahu khusyuk itu kan sekedar ya pokoknya melaksanakan rukun, syarat, tenang gitu aja kan ya. Terus kalau misalkan ada cucu kita, ada anak kita yang sedang menangis misalkan di depan kita, apakah lalu ketika kita menggesernya, ketika kita menggendongnya, itu membatalkan kekhusyuan kita atau enggak? Rasulullah SAW itu sholat itu menggendong cucunya, Hasan wal Husain, menggendong cucunya. Dari kaidah ini, dari yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, maka yang pertama adalah bahwa sholat itu diperbolehkan sambil untuk menggendong anak kecil. Itu diperbolehkan. Ya. Jadi kalau misalkan ada cucunya yang nangis di depannya gitu, kita gendong, kita geser atau kita gendong seperti itu ya. Kita gendong, misalkan ya gini, mohon maaf. Ya, mohon maaf, kita ada kamera ini. Misalkan ya, ada anak kecil nih di depan kita gitu ya. Lalu misalkan dia nangis. Lalu sampai kita itu sujud ya, sampai kita sujud gini. Pada saat kita berdiri, kita angkat gitu ya, kita angkat, lalu kita gendong di sini. Kita gendong seperti ini.
Ya, itu nggak ada masalah di situ Bu ya. Kalau misalkan kita taruh belakang kan nggak mungkin gitu kan ya, masa kita harus ke belakang dulu lalu ngangkat, itu nggak mungkin kan ya. Nah, tapi kalau misalkan kita mau menggendong anak gitu kan ya pada saat kita sholat, itu nggak ada masalah. Rasulullah SAW pun juga melakukan hal itu. Rasulullah juga menggendong cucunya. Artinya berfokus untuk menyelesaikan hajat anak tersebut, ya, itu tidak membatalkan sholat. Satu. Yang kedua yang paling lebih penting, bahwa untuk menyelesaikan hajat orang lain, ya, atau anak tadi, itu juga tidak membatalkan kekhusyuan di situ. Jadi khusyuk itu perkara hati di situ. Pada saat kita itu berfokus sholat Allahu Akbar, ya, kita membaca Al-Fatihah di sana, kita kan fokusnya itu kepada bacaan kita kan di situ. Tapi ketika fokus kita sudah mulai berpindah kepada anak tadi, tanda bahwa kekhusyuan kita itu nggak hilang di situ. Jadi kita itu nggak bisa misalkan egois sholat itu sekedar ya yang biasa kita lakukan lurus gitu aja, enggak. Tapi ketika kita peduli dengan anak yang ada di sekitar kita gitu kan, yang kita gendong di sana, itu tidak mencederai kekhusyuan kita. Bahkan itu merupakan bagian daripada kekhusyuan di situ. Justru kalau misalkan kita itu tetap diem aja kayak gitu, nah itu berarti bermasalah, itu nggak khusyuk juga itu. Ya, justru ketika kita memperhatikan anak kita pada saat menangis dan kita gendong pada saat sholat, maka itu merupakan bagian daripada kekhusyuan. Karena khusyuk bukan berarti fisiknya yang bergerak, bukan hanya sekedar fisiknya yang bergerak, tapi hatinya yang tenang di sana. Artinya mereka melakukan atau mengangkat anak ini itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena yang lain. Seperti itu Bu ya, kurang lebih ya. Wallahu taala alam. Silakan. Ada yang mau bertanya ibu-ibu? Iya, ini Pak Ustaz masih nambah dikit. Silakan, nggak apa-apa. Yang banyak nggak apa-apa Bu ya. Alhamdulillah. Ini ya tentang khusyuk itu katanya gini, orang kalau pada sholat masjid, anak-anak itu banyak pada lari-larian, sono kemari yang dari sajadah kita katanya nggak khusyuk. Itu bagaimana kata si bapak itu? Iya. Gini Bu. Jadi memang pertama gini ya. Idealnya memang dalam manajemen pembangunan masjid itu memang harus ada ruangan khusus bagi anak-anak di situ. Jadi memang harus ada ruangan khusus itu memang bagi anak-anak, sehingga anak-anak itu tetap gimana caranya bisa tetap melakukan sholat tanpa mengganggu orang tuanya di situ, atau tanpa mengganggu orang-orang tua yang sholat di situ. Misalkan entah itu diberi sekat di sana ya, entah itu diberi sekat ya, tetap aja dikasih soft yang belakang misalkan ya, atau soft khusus bagi anak-anak yang ada di sebelah kanan misalkan ya, tapi tertutup oleh kaca misalkan, bisa seperti itu gitu ya. Artinya memang ada posisi, ada tempat-tempat khusus bagi anak di situ, itu ideal ya. Tapi kan seringkali masjid-masjid kita pun juga masih belum ideal gitu kan, masih tercampur antara soft orang tua dengan soft anak di sana. Nah, kalau seperti itu bagaimana solusinya? Begini ya. Apakah itu mengganggu kekhusyuan? Betul. Itu mengganggu kekhusyuan di situ. Itu mengganggu kekhusyuan. Orang itu berlevel, Bu. Ada orang yang memang tidak terganggu dengan anak kecil. Ada memang orang yang terganggu di situ kekhusyuannya ketika misalkan ada anak kecil. Kalau misalkan ada orang yang terganggu dengan kekhusyuannya, maka itulah kenapa alasan di akhir sholat, pasca kita sholat, setelah kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, apa kata pertama yang kita sebutkan? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita melaksanakan istighfar. Apa alasan disebutkannya istighfar setelah sholat? Istighfar itu untuk mengampuni dosa-dosa atau untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari dosa yang pernah yang dilakukan di dalam sholat kita gitu. Jadi kalau sholat kita yang sudah mulai salah orientasi, di situ istighfar itu menutupin di situ, Bu. Ya. Jadi otomatis jangan terlalu khawatir di situ, Bu ya. Kalau misalkan kita belum bisa khusyuk karena ada anak-anak yang di sekitar kita, kita nggak perlu khawatir karena ada istighfar yang akan menutup
menutup itu semua ibu-ibu sekalian. Ya, yang meskipun daripada itu kita pun juga harus ada titik memaklumi juga ya Bu ya. Karena bagaimanapun anak-anak pun juga perlu namanya edukasi ya, edukasi dalam melaksanakan sholat gitu loh. Saya yakin deh Bu, dulu bapak-bapak yang merasa nggak khusyuk dalam sholatnya, dulu pas anak-anak juga suka ngerecokin juga waktu di masjid gitu. Itu saya yakin itu. Nah, dari situlah makanya kadang-kadang bapak-bapak pun juga harus bisa memaklumi. Kalau saya pribadi itu adalah cenderung orang yang memaklumi anak-anak yang ada di masjid. Kalau saya ya, meskipun beberapa orang mungkin nggak memaklumi, karena saya tahu saya dulu waktu kecil pun juga suka ngerecokin di situ ya. Saya suka keliling-keliling gitu kan ya. Jadi ya sudahlah ya. Minimal mereka itu sudah nyaman dengan adanya masjid. Mereka sudah kenal dengan yang namanya masjid. Karena kalau bukan mereka yang mengenal masjid, siapa lagi Bu? Siapa yang bakal yang membuat mereka senang di masjid? Berapa banyak anak-anak kita itu memiliki tempat-tempat bermain yang salah di situ Bu. Ya, maka jadikanlah masjid itu sebagai tempat bermain mereka. Jadikanlah masjid itu tempat berkumpul mereka. Karena hanya di masjid mereka tuh bisa lari ke sana kemari tanpa ada yang melarang di situ. Baik, itu saja mungkin Ibu ya. Allah Ta'ala alam. Ada pertanyaan Ibu-ibu sekalian? Baik, Bu, ada pertanyaan Bu? Baik. Apa kita sudah di sini Bu ya? Udah jam 5 lah ya, udah jam 5. Nanti biar siap-siap buatin teh ya buat keluarganya ya, buat suaminya. Baik, mungkin itu saja dari saya Ibu-ibu, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa untuk terus membaca surat-surat ini Bu ya, pahami, tadaburi ya. Minimal mudah-mudahan dengan tadabbur Quran ini ya, pada saat kita sholat itu meskipun kita bacanya kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas gitu ya, tapi setidaknya kita sudah tahu pada saat kul a'udzu birabbin nas. Ini tadi yang dibahas ini ya. Itu ada, itu yang dibahas nih gitu, jadi paham gitu. Jadi sholatnya berkualitas gitu ya. Baik, mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.